Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslam Alfarizi dari kelas 12 TKR 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menganalisis ciri-ciri, struktur, dan kebahasaan dari teks sejarah. Sebelum menganalisis, mari sama-sama kita pelajari apa itu teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian di masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya suatu yang memiliki nilai sejarah. Struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau orientasi. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju konflik, rising action. Yang keempat, puncak konflik, turning point komplikasi. Yang kelima, penyelesaian, evaluasi atau resolusi. Yang keenam, koda. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh teks sejarah diantaranya yaitu: 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya, yaitu orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, isi berupa fakta. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, pronomina atau kata ganti. Yang kedua, frasa adverbial. Yang ketiga, verba material. Yang keempat, konjungsi temporal. Sekarang, mari kita menganalisis suatu teks cerita sejarah. Judulnya Kerajaan Sunda. Di sini saya sudah menganalisa. Saya sudah membagi beberapa bagian struktur teksnya. Yang pertama, bagian orientasi. Kerajaan Sunda terletak di daerah Jawa Barat sekarang. Tak dapat dipastikan di mana pusat kerajaan ini sesungguhnya. Berdasarkan sumber sejarah berupa prasasti dan naskah-naskah berbahasa Sunda kuno, dikatakan bahwa pusat kerajaan Sunda telah mengalami beberapa perpindahan. Sekarang perinci peristiwa. Menurut kitab Carita Parahyangan, ibu kota kerajaan Sunda mula-mula di Galuh. Kemudian menurut prasasti yang tapak yang ditemukan di tepi sungai Cicatih, Cibadak, Sukabumi, isi dari prasasti itu tentang pembuatan daerah terlarang di sungai itu yang ditandai dengan batu besar di bagian hulu dan hilirnya oleh Raja Sri Jayabupati, penguasa kerajaan Sunda. Di daerah larangan itu orang tidak boleh menangkap ikan dan hewan yang hidup di sungai itu. Tujuannya mungkin untuk menjaga kelestarian lingkungan agar ikan dan lain-lainnya tidak punah. Siapa yang berani melanggar larangan itu, ia akan dikutuk oleh dewa-dewa. Masih lanjutan dari perincian peristiwa. Kerajaan Sunda beribu kota di Parahyangan Sunda. Sementara itu, menurut prasasti Astana Gede, Kawali Ciamis, ibu kota kerajaan Sunda berada di Pakuan Pajajaran. Mengenai perpindahan kerajaan ini, tak diketahui alasannya. Akan tetapi, hal-hal yang bersifat ekonomi, keamanan, politik, atau bencana alam lazim menjadi alasan perpindahan pusat ibu kota suatu kerajaan.
Sekarang kita masuk ke reorientasi. Kerajaan Sunda menguasai daerah Jawa Barat untuk waktu yang lama. Di antaranya rajanya yang terkenal adalah Jaya Bupati dan Sri Baduga Maharaja. Sekarang kita akan menganalisis kaidah kebahasaannya. Yang di sebelah kiri itu adalah kaidah, yang sebelah kanan itu adalah pembuktiannya. Menceritakan peristiwa asal-usul yang terjadi atau lampau. Pembuktiannya menurut kitab cerita Parahyangan di paragraf yang kedua. Lalu menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan peristiwa. Pembuktiannya sementara itu ada di paragraf ketiga, kemudian ada di paragraf yang kedua. Menggunakan kata keterangan. Pembuktiannya Raja Sri Jaya Bupati penguasa Kerajaan Sunda, keterangan tempat, paragraf kedua. Lalu menggunakan kata kerja. Pembuktiannya menangkap, berada di paragraf kedua, menjaga paragraf kedua, melanggar paragraf kedua, menguasai paragraf keempat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf apabila video ini masih belum sempurna. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.